Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Wulansari dan teman saya Yuda Ali Rohman ingin menjelaskan tentang pelacuran. Poin-poin yang akan dibahas di dalam video materi kali ini yaitu yang pertama pengertian pelacuran, yang kedua fenomena pelacuran di Indonesia, yang ketiga akibat pelacuran, yang keempat pandangan Islam terhadap pelacuran, yang kelima pemberantasan pelacuran di Indonesia. Penjelasan tentang pelacuran. Pelacuran atau prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai transaksi perdagangan. Prostitusi adalah salah satu cabang industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala jenis mata pencaharian yang berhubungan dengan eksploitasi seksual dan pertunjukan yang berhubungan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain guna memperoleh materi yang dibutuhkan dalam hidup. Prostitusi tidak hanya memiliki efek fisik, tetapi juga memiliki efek yang sangat berbahaya bagi pikiran perempuan. Perkins dan Bennett dari Cuenjolo mendefinisikan prostitusi sebagai transaksi yang disepakati antara para pihak sebagai sesuatu. Ini adalah kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih. Ia menggunakan berbagai cara untuk mencapai kepuasan seksual. Di dalam definisi tersebut dan ungkapan lainnya, Kartini Kartono mendefinisikan pengertian prostitusi yaitu sebagai berikut. 1. Pelacuran merupakan bentuk penyimpangan seksual dan ada polanya organisasi dorongan-dorongan seksual yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, banyak outlet untuk libido tanpa gangguan dalam bentuk dengan eksploitasi dan komodifikasi seks, tanpa cinta dan tidak manusiawi. Yang kedua, pelacuran adalah kegiatan menjual diri dengan cara dalam pertukaran untuk banyak hal tubuh, kehormatan dan karakter orang untuk memuaskan hasrat seksual mereka dengan keseimbangan uang. Yang ketiga yaitu prostitusi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang wanita atau seorang pria. Tubuh yang melakukan percabulan menjadi tidak seimbang. Pelaku prostitusi disebut main-main atau yang lebih kita kenal dengan sebutan bermain. Pelacur bisa datang dari lebih banyak wanita, dikenal sebagai penjantan (WTS), dan lebih dikenal sebagai gigolo di kalangan pria. Dari pemahaman apa itu prostitusi adalah B. Fenomena pelacuran di Indonesia. Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap akal sehat, ilegal, dan melawan hak asasi manusia. Praktek prostitusi merupakan kegiatan yang harus dihentikan atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan. Contoh kasus yang terjadi di Madiun. Seorang germo berinisial ISM, ibu rumah tangga berusia 34 tahun, asal desa Sumberjo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, ditangkap atas tuduhan prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Faktor yang paling sering dan umum ditemukan adalah karena faktor ekonomi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata prostitusi ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang kurang mampu secara status ekonomi saja, tetapi juga oleh orang yang mempunyai status ekonomi menengah atas, dan bahkan juga memasang tarif yang fantastis. Dampak pelacuran di Indonesia. Banyak akibat fisik maupun psikis yang ditimbulkan dari prostitusi. Efek fisik ini dapat mudah dilihat dan dirasakan oleh pelakunya. Yang pertama, resiko hamil dan melahirkan yang cukup berbahaya. Yang kedua, panggul sempit. Yang ketiga,
kontraksi rahim lemah. Yang keempat, tekanan darah yang tidak teratur sehingga dapat mempengaruhi keracunan kehamilan dan kejang-kejang yang menyebabkan kematian. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengelola kehamilan secara memadai karena ketidaksiapan seorang ibu. Yang keenam, gangguan pertumbuhan organ dalam tubuh janin sehingga menyebabkan bayi cacat dan lain sebagainya. Prostitusi tidak hanya memiliki efek fisik, tetapi juga memiliki efek yang sangat berbahaya bagi pikiran perempuan. Yang pertama adalah kehilangan harga diri. Yang kedua, memiliki rasa bersalah. Yang ketiga, terjadinya penyakit kelamin. Yang keempat, membuat tidak bisa berkonsentrasi. Yang kelima, dapat memicu tindakan kriminal. Yang keenam, dijauhi oleh masyarakat. Yang ketujuh, fisik menjadi lemah. Yang kedelapan, seringnya berhalusinasi. Yang kesembilan, kesulitan untuk mempertahankan hubungan dengan lawan jenis. Pandangan Islam terhadap pelacuran. Dalam Islam, prostitusi adalah perbuatan zina. Pandangan zina dalam hukum Islam sangat berbeda dengan konsep hukum adat dan hukum positif. Hal ini karena menurut hukum Islam, hubungan seksual di luar nikah seperti prostitusi termasuk dalam kategori perzinaan yang harus diakui secara hukum. Sanksi terhadapnya baik untuk tujuan komersial atau tidak, menikah atau tidak. Pelacuran yang kesehariannya disamakan dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual yang melibatkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak berdasarkan ikatan perkawinan. Pemberantasan pelacuran di Indonesia. Upaya mengatasinya sangat sulit karena harus melalui proses dan waktu yang sangat lama serta biaya yang besar. Kesempatan kerja bagi perempuan yang disesuaikan dengan kodratnya dan bakat serta gaji yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tim koordinasi yang terdiri dari beberapa instansi melibatkan masyarakat lokal dalam rangka pemberantasan prostitusi mengatakan bahwa buku, majalah, film, dan gambar porno dengan cara lain membangkitkan nafsu seks. Sedangkan upaya kuratif represif dengan tujuan menghilangkan prostitusi serta untuk mengupayakan penyembuhan perempuan buta akhlak untuk kemudian dibawa ke jalan yang benar, maka dilakukanlah rehabilitasi dan resosialisasi agar dapat dikembalikan sebagai anggota masyarakat yang berbudi luhur. Sekian penjelasan pelacuran dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.